Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Bisnis Retail. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Laili. Saya dari Prodi S1 Manajemen 4B Pagi. Di sini objek brand saya adalah KFC. KFC merupakan kependekan dari Kentucky Fried Chicken, yang merupakan jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat, yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai KFC. Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua analisis lokasi, yang ketiga peran penting lokasi strategis di era digital, yang keempat analisis value proposition dan brand positioning, yang kelima proses rekrutmen dan training. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada segmentasi demografi, mengenai usia, pendapatan, keluarga, agama, kebangsaan, dan lain sebagainya. Untuk usia, KFC menargetkan segmen konsumen dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, usia 6-15 tahun hingga dewasa. Untuk anak-anak, KFC menawarkan menu khusus seperti KFC Kids Meal dengan mainan. Untuk dewasa, mereka menawarkan menu yang beragam sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Pendapatan, meskipun KFC menawarkan harga yang terjangkau, mereka juga menargetkan segmen konsumen dengan pendapatan menengah ke atas dengan cara menawarkan produk premium dan penawaran khusus. Untuk keluarga, KFC juga menargetkan segmen keluarga dengan menawarkan paket keluarga dan menu keluarga yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan makanan keluarga dengan harga terjangkau. Untuk agama, menu yang ditawarkan oleh KFC dapat dinikmati oleh seluruh agama, termasuk agama Islam, karena restoran cepat saji ini telah mendapatkan sertifikasi halal. Untuk kebangsaan, tidak hanya di Indonesia, saat ini KFC telah membuka gerai di beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, dan negara lainnya. Kemudian segmentasi psikografis. Yang pertama, gaya hidup aktif. KFC menargetkan individu yang memiliki gaya hidup aktif dan sibuk. Mereka menawarkan makanan cepat saji yang nyaman dan mudah diakses untuk konsumen yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Yang kedua, kesadaran kesehatan. Mengakui tren kesadaran kesehatan yang meningkat di kalangan konsumen, KFC juga telah memperluas menu mereka untuk mencakup opsi yang lebih sehat seperti ayam panggang dan salad. Yang ketiga, gaya hidup sosial. KFC seringkali menghubungkan merek mereka dengan acara-acara sosial dan olahraga, seperti sponsor acara olahraga atau mendukung kampanye amal. Hal ini membantu mereka menargetkan konsumen yang memiliki minat dalam kegiatan sosial dan hiburan. Kemudian segmentasi perilaku. Selera masyarakat, sadar akan kualitas, status kelas, mengumumkan nilai dan harga. Kemudian topik kedua yang saya akan bahas, analisis lokasi. Di sini saya memakai contoh perbandingan KFC cabang Royal Plaza dan KFC cabang City of Tomorrow Mall. Yang menurut hasil analisis saya, tidak semua cabang KFC ramai dengan pengunjung. Dalam analisis lokasi cabang KFC ini penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti aksesibilitas makro dan mikro, serta tingkat kompetensi di wilayah tersebut dengan kompetitor. Kombinasi dari faktor-faktor ini dapat mempengaruhi tingkat kunjungan di setiap cabang KFC secara individu. Yang pertama tadi, faktor aksesibilitas makro. Ada dua, yaitu lokasi yang kurang strategis. Mungkin di beberapa cabang KFC terletak di wilayah yang kurang strategis atau memiliki tingkat lalu lintas yang cukup rendah. Kemudian yang kedua, demografi, populasi yang terbatas. Di beberapa lokasi mungkin populasi penduduk relatif sedikit atau tidak banyak berkumpul di sekitar cabang KFC tersebut. Di situ ada gambar KFC rest area Tol Cipularang yang terlihat cukup sepi karena berada di populasi penduduk yang relatif sedikit. Kemudian faktor aksesibilitas mikro, ada lahan parkir yang kurang memadai karena di beberapa cabang KFC tidak menyediakan area parkir yang cukup atau jika diakses area parkirnya terbatas. Hal ini dapat membuat konsumen enggan mengunjungi gerai tersebut, terutama bagi mereka yang datang dengan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan lain sebagainya. Kemudian ada akses pejalan kaki yang terbatas. Kurangnya trotoar yang baik atau infrastruktur pejalan kaki yang memadai dapat menghambat aksesibilitas konsumen yang berjalan kaki ke cabang KFC tersebut. Gambar tersebut merupakan salah satu gerai KFC di Inggris yang tidak ada akses untuk pejalan kaki seperti trotoar dan lahan parkir yang kurang memadai. Kemudian yang ketiga, faktor tingkat kompetensi di setiap lingkungan. Pertama, keberadaan kompetitor yang kuat. Jika terdapat kompetitor yang kuat dan populer di wilayah tersebut, cabang KFC mungkin menghadapi persaingan yang cukup ketat. Yang kedua, tren dan preferensi lokal. Jika masyarakat setempat memiliki preferensi makanan yang berbeda atau lebih cenderung memiliki merek kompetitor yang sesuai dengan selera mereka, maka cabang KFC dapat menghadapi tantangan dalam menarik pengunjung. Seperti gambar yang ada di layar, itu merupakan KFC cabang City of Tomorrow Mall yang memiliki beberapa kompetitor seperti Hokben, Richeese, dan lain sebagainya. Topik yang ketiga, peran penting lokasi strategis di era digital.
Meskipun di era digital telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam bisnis retail, lokasi strategis masih memiliki peran yang penting untuk mencapai kesuksesan bisnis. Alasan mengapa penentuan lokasi strategis ini sangat penting antara lain: yang pertama, pencapaian target demografi. Meskipun pemasaran digital memungkinkan bisnis untuk menjangkau konsumen di mana saja, lokasi strategis tetap menjadi faktor penting dalam mencapai target demografi tertentu. Lokasi yang tepat dapat menarik konsumen yang spesifik, misalnya di dekat kampus universitas, pusat perbelanjaan, dan sebagainya. Yang kedua, kepentingan dalam pembelian spontan. Lokasi yang strategis dapat mempengaruhi pembelian impulsif atau spontan dari konsumen. Ketika konsumen melewati gerai yang menarik secara visual atau yang terletak di tempat yang mudah diakses oleh mereka, maka menjadi peluang untuk membeli produk atau menggunakan layanan tersebut secara spontan. Yang ketiga, keberadaan kompetitor. Lokasi strategis mempertimbangkan keberadaan kompetitor. Pemilihan lokasi yang tepat dapat membantu menghindari persaingan langsung dengan kompetitor yang kuat. Yang keempat, faktor fisik dan kehadiran merek. Lokasi fisik tetap menjadi elemen penting dalam membangun kehadiran merek yang kuat. Gerai yang menonjol, mendesain dengan baik, dan mudah diidentifikasi dapat membantu membangun kesadaran merek dan identitas yang kuat di komunitas lokal. Topik yang keempat, analisis value proposition dan brand positioning. Value proposition yang pertama ada rasa yang lezat. KFC menawarkan makanan cepat saji dengan rasa yang lezat dan menggugah selera. KFC memiliki ayam goreng yang khas dan cita rasa yang unik yang dihasilkan dari resep rahasia mereka. Yang kedua ada kecepatan dan kemudahan. KFC menawarkan makanan yang siap saji dengan cepat. Mereka memiliki sistem pelayanan yang efisien, memastikan konsumen mendapatkan pesanan mereka dengan cepat. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menikmati makanan yang lezat tanpa harus menunggu lama. Yang ketiga, kenyamanan dan harga terjangkau. KFC memberikan kenyamanan bagi konsumen dengan menyediakan gerai yang mudah diakses dan lingkungan yang ramah. Selain itu, mereka juga menawarkan harga yang terjangkau dengan berbagai pilihan menu paket combo. Keempat, merek yang dikenal dan terpercaya. KFC adalah merek yang dikenal secara global dan memiliki reputasi yang kuat. Konsumen mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan makanan berkualitas tinggi dan rasanya yang khas setiap kali mereka mengunjungi KFC. Kemudian brand positioning. Yang pertama ada Finger Licking Good. KFC menempatkan diri mereka sebagai penyedia makanan cepat saji yang lezat dan memuaskan. Slogan Finger Licking Good, mereka menekankan pengalaman makan yang menyenangkan dan memuaskan bagi konsumen. Yang kedua, warisan dan tradisi. KFC memiliki warisan yang kuat sebagai merek ayam goreng klasik. Mereka menghargai resep rahasia yang dikembangkan oleh pendiri KFC dan mempertahankan tradisi dalam setiap sajian mereka. Hal ini menciptakan citra rasa klasik dan autentik bagi KFC. Yang ketiga, kepuasan dan keseruan. KFC ingin menghadirkan pengalaman makan yang menyenangkan dan memuaskan bagi konsumen. Mereka menekankan pada kelezatan makanan mereka yang membuat konsumen merasa puas dan merasakan kegembiraan dalam menikmati makanan mereka. Yang keempat ada global dan mendunia. KFC adalah merek yang dikenal secara internasional. Mereka memiliki kehadiran di berbagai negara hampir di seluruh dunia dan menyesuaikan menu mereka dengan selera lokal sambil mempertahankan identitas dan ciri khas merek mereka. Brand positioning KFC bertujuan untuk menciptakan citra merek yang kuat dan membedakan diri mereka di pasar makanan cepat saji dengan menggabungkan faktor tradisi, kepuasan, keluarga, dan keberagaman global. Yang topik yang kelima, proses rekrutmen dan training. Proses rekrutmen yang pertama ada penerimaan lamaran, yang kedua ada screening CV, yaitu proses seleksi pertama. Yang ketiga ada proses interview, yaitu calon yang lolos seleksi di tahap awal akan diundang untuk mengikuti wawancara. Yang keempat ada assessment atau psikotest. Mungkin di beberapa cabang KFC dapat melakukan assessment kemampuan tambahan seperti tes psikologi atau tes praktis untuk mengevaluasi kemampuan calon dalam konteks kerjaan yang mereka lamar. Kemudian yang kelima, pengumuman penerimaan calon karyawan. Di layar tersebut ada gambar ilustrasi saat interview pekerjaan. Kemudian yang terakhir proses training. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan pada masa training dan orientasi agar pada saat bekerja pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Orientasi di perusahaan KFC dengan cara pertama mengikuti masa training selama 1,5 bulan hingga 3 bulan, memperkenalkan tentang sejarah KFC dan mempelajari 5 buku pedoman yang harus dilewati untuk menjabat kedudukan yang lebih tinggi. Setelah melakukan training selama 1,5 bulan sampai 3 bulan, para karyawan baru membagi kelompok untuk menyelesaikan tugas dan untuk ditempatkan di mana mereka akan bekerja. Sedangkan untuk orientasi jabatan yang dianalisis penulis, pimpinan yang melakukan perkenalkan diri kepada bawahannya dengan cara melakukan meeting ataupun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya memilih brand KFC, Kentucky Fried Chicken. Segmentasi pasar dibagi menjadi 5. Yang pertama, segi demografi. Dari segi demografi terdiri dari usia, jenis kelamin, pendapatan, dan lokasi geografis. Misalnya, mereka dapat mentargetkan kelompok usia muda dengan produk dan promosi yang sesuai atau mengadaptasi menu untuk memenuhi preferensi lokal di berbagai wilayah. Yang kedua, segi gaya hidup.
kebiasaan makan, preferensi makanan, dan nilai-nilai yang terkait dengan makanan. Misalnya, KFC dapat memilih segmen vegetarian atau vegan yang menyediakan pilihan makanan tanpa daging atau mentargetkan konsumen untuk mengutamakan makanan cepat saji. Yang ketiga, segi pekerjaan dan jadwal konsumen. Misalnya, KFC dapat mentargetkan pekerjaan yang mencari makanan cepat saji saat istirahat, makan siang, atau yang bekerja pada malam hari, membutuhkan pilihan makanan yang tersedia hingga larut malam. Yang keempat, segi preferensi produk. KFC membagi pasar berdasarkan preferensi produk seperti ayam goreng, burger, atau hidangan sampingan untuk memungkinkan mereka agar mengembangkan strategi pemasaran yang lebih spesifik dan menarik pelanggan yang memiliki preferensi makanan. Yang kelima, segi harga dan nilai. Sensitivitas harga dan nilai yang diinginkan oleh konsumen. KFC dapat mentargetkan segmen pasar yang mencari makanan cepat saji dengan harga terjangkau atau lebih difokuskan pada kualitas makanan dan pengalaman pelanggan. Selanjutnya di sini ada dua gambar gerai KFC yang ramai pengunjungnya. Yang pertama, KFC dari cabang Jalan Aditya Warma. Yang kedua, KFC dari cabang Jalan Raya Rungkut. Kedua restoran cepat saji tersebut sama-sama memiliki lokasi di dekat jalan raya dan dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Banyaknya orang yang lalu lalang agar memberikan peluang besar bagi kedua restoran ini yang terjadi inflasi buying atau keputusan pembelian secara spontan. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas yang akan terjadi hambatan, misalnya pelayanan kepolisian, pemadaman kebakaran, ambulans, dan hambatan lainnya yang terjadi di jalanan, sehingga dapat memberikan peluang besar terjadi inflasi buying atau pembelian secara spontan. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan konsumen bisa menjangkau restoran tersebut dengan mudah. Analisis mikro dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor visibilitas. Kentucky Fried Chicken tersebut dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, diharapkan pembeli dapat mudah menjangkau restoran tersebut. Dapat dilihat dari gambar-gambar tersebut bahwa lokasi gerai yang mereka pilih dapat terlihat jelas oleh customer yang akan menjadi peluang besar bagi mereka. Yang kedua, faktor lingkungan. Kentucky Fried Chicken tidak hanya memiliki tempat strategis, tetapi juga restoran ini memiliki tempat yang bersih dan nyaman. Selain itu, restoran cepat saji ini memberikan fasilitas yang memadai, sehingga konsumen nyaman dengan adanya fasilitas yang disediakan. Yang ketiga, faktor tempat parkir. Restoran cepat saji ini sama-sama memiliki lahan parkir yang cukup luas, nyaman, dan aman, sehingga customer yang akan berkunjung dengan mengendarai kendaraan roda 4 ataupun roda 2 tidak perlu memikirkan tempat parkir, dikarenakan sudah disediakan tempat parkir yang cukup luas. Analisis makro dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama, faktor aksesibilitasi. Penempatan gerai KFC dapat mempengaruhi tingkat aksesibilitasinya. Seperti contoh gambar di atas menunjukkan bahwa kedua terletak di daerah yang mudah dijangkau dan dekat dengan populasi banyak orang, maka akan lebih mudah bagi pelanggan untuk mengakses restoran. Yang kedua, perubahan kebiasaan makan. Perubahan tren dan preferensi konsumen dalam hal pola juga dapat mempengaruhi KFC. Jika terjadi peningkatan permintaan untuk makanan sehat atau makanan organik, KFC mungkin harus menyesuaikan menu, menawarkan lebih banyak pilihan makanan yang sehat untuk relevan dan menarik bagi konsumen. Yang ketiga, faktor politik dan regulasi. KFC harus mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah setempat yang berkaitan dengan makanan, kesehatan, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Perubahan dalam kebijakan pemerintah berdampak pada biaya operasional, persyaratan kebersihan, atau persyaratan bahan baku yang dapat mempengaruhi KFC. Apakah lokasi strategis penting untuk mencapai bisnis retail yang sukses? Ya,
Lokasi strategis untuk mencapai bisnis retail sangat berbaru karena di era sekarang semua serba digital. Namun menurut saya, lokasi strategis menjadi salah satu faktor yang sangat penting sebelum mendirikan usaha, agar pelanggan dapat mudah mengakses lokasi dan mudah dijangkau. Lokasi strategis dapat memberikan keunggulan dan persaingan dengan bisnis sejenisnya dan dapat membantu menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Keberhasilan usaha yang dijalankan juga berpengaruh terhadap kenyamanan pelanggan dan pemilik usaha. Value Proposition and Brand Positioning KFC. Value proposition dibagi menjadi 3. Yang pertama, rasa dan kualitas produk. KFC menawarkan rasa ayam yang unik dan lezat dengan resep bumbu rahasia yang telah terkenal selama puluhan tahun, sehingga diolah dengan standar kualitas yang tinggi. Yang kedua, varian menu. KFC tidak hanya mengkhususkan diri pada ayam goreng, tetapi juga menawarkan berbagai varian menu lainnya seperti burger, sandwich, wrap, dan kentang goreng. Yang ketiga, harga yang terjangkau. KFC menyediakan menu dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan dan berbagai kalangan. Dengan harga yang kompetitif, KFC berhasil menarik pelanggan yang mencari makanan cepat saji yang lezat namun tetap terjangkau. Brand position KFC. KFC dikenal sebagai salah satu merek terkemuka dalam industri makanan cepat saji, terutama dalam kategori ayam goreng. Mereka memiliki reputasi sebagai salah satu pemain utama dalam industri tersebut dan bersaing dengan merek-merek lain. KFC sering dianggap sebagai salah satu merek yang memiliki cita rasa sebagai penyedia makanan cepat saji yang lezat, nyaman, dan memuaskan. Mereka sering mengutamakan kualitas bahan baku, cita rasa yang khas, standar kebersihan yang tinggi, serta kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada konsumen. Selain itu, KFC memiliki warisan dan sejarah yang kaya rempah, serta menjadi merek yang terkenal dengan perjalanan panjang dan ikonik. Warisan ini memberikan kesan autentik dan memberikan daya tarik tambahan kepada merek KFC. Berikut gambar proses rekrutmen KFC. Yang pertama, menyebarkan info lowongan kerja. Yang kedua, melakukan beberapa tahapan tes dan interview. Yang ketiga, melakukan training. Proses rekrutmen KFC. Adapun beberapa tahapan rekrutmen untuk pegawai KFC. Yang pertama, menyebarkan informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial yang disebarkan seperti situs web resmi KFC, portal karir online, atau menghubungi langsung gerai KFC terdekat untuk mencari informasi pekerjaan. Yang kedua, melakukan beberapa tahapan tes atau seleksi seperti tes tulis, tes kepribadian, dan tes pengetahuan produk. Yang ketiga, melakukan wawancara atau interview. Yang keempat, melakukan training. Biasanya pelatihan di KFC memiliki rentang waktu antara beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung posisi yang akan diterima. Yang kelima, setelah menyelesaikan pelatihan di KFC, akan mulai bekerja sebagai karyawan di gerai KFC. Terima kasih atas presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Tunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya mengenai mata kuliah manajemen bisnis retail. Segmentasi pasar KFC ada 5 poin. Yang pertama yaitu berdasarkan usia. Anak-anak KFC dapat menargetkan anak-anak dengan menyediakan paket makanan khusus, mainan, atau permainan yang menarik bagi mereka. Remaja, KFC dapat menarik remaja dengan menawarkan makanan cepat saji yang terjangkau dan inovatif serta promosi yang relevan dengan minat dan gaya hidup remaja. Dewasa, KFC dapat menargetkan dewasa dengan menawarkan variasi menu yang lebih luas, termasuk pilihan makanan yang lebih sehat dan kenyamanan dalam pemesanan online atau pengiriman. Yang kedua, berdasarkan pendapatan. Kelompok ekonomi menengah, KFC dapat menargetkan kelompok ini dengan menawarkan menu yang terjangkau namun berkualitas baik, seperti promosi khusus seperti diskon atau paket hemat. Kelompok ekonomi atas, KFC dapat menarik kelompok ini dengan menawarkan menu eksklusif, layanan yang lebih mewah, atau promo spesial yang cocok dengan gaya hidup mereka. Yang ketiga, berdasarkan preferensi makanan. Non-vegetarian, KFC dapat menargetkan konsumen yang menyukai produk daging dan ayam dengan menyediakan berbagai variasi dengan ayam yang lezat dan inovatif. Vegetarian, KFC dapat menawarkan opsi makanan vegetarian atau vegan seperti burger vegetarian atau ayam tiruan untuk menarik konsumen yang mengikuti pola makan tanpa daging. Yang keempat, berdasarkan gaya hidup aktif dan sehat. KFC dapat menargetkan konsumen yang peduli dengan kesehatan dan gaya hidup aktif dengan menyediakan pilihan makanan yang rendah kalori, gandum utuh, atau menu khusus untuk diet tertentu.
Penggemar makanan cepat saji, KFC dapat menarik konsumen yang menyukai makanan cepat saji dengan lezat, cepat, dan praktis. Berdasarkan lokasi, KFC dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat itu, diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Secara lokasi, apakah memiliki beberapa cabang yang relatif sepi pengunjung, atau semuanya ramai pengunjung? KFC memiliki ribuan cabang di berbagai daerah dan setiap cabang dapat menghadapi situasi yang berbeda dalam hal tingkat kunjungan pengunjung. Beberapa cabang KFC mungkin mengalami sepi pengunjung, sedangkan yang lainnya selalu ramai. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan KFC mengalami tingkat kunjungan yang rendah, antara lain, yang pertama, lokasi yang kurang strategis. Yang kedua, persaingan yang kuat. Yang ketiga, kualitas makanan dan pelayanan yang buruk. Yang keempat, kurangnya promosi atau pemasaran yang efektif. Analisis lokasi dibagi menjadi dua, makro dan mikro. Analisis makro yang pertama, faktor aksesibilitas. Restoran cepat saji tersebut memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Seperti contoh gambar tersebut, menunjukkan bahwa KFC membuka gerai di area yang dekat dengan pemukiman warga, perkantoran, sekolah, dan lainnya, yang tentunya dapat diakses dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam negara cenderung berdampak positif pada makanan cepat saji seperti KFC. Ketika ekonomi tumbuh, tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat juga meningkat, yang dapat mendorong konsumsi makanan di restoran-restoran cepat saji. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Pertumbuhan dalam pasar tenaga kerja, seperti tingkat pengangguran atau upah minimum, dapat mempengaruhi biaya tenaga kerja bagi KFC. KFC adalah bisnis yang bergantung pada tenaga kerja yang cukup besar untuk menjalankan operasional restoran mereka. Jika biaya tenaga kerja meningkat, hal ini dapat mempengaruhi margin keuntungan mereka. 4. Perubahan kebiasaan konsumen. Perubahan dalam kebiasaan dan preferensi konsumen juga dapat mempengaruhi bisnis KFC. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan pola makan sehat dapat mempengaruhi permintaan makanan cepat saji. Untuk mengatasi perubahan ini, KFC telah memperluas menu mereka dengan menawarkan opsi makanan yang lebih sehat, seperti ayam panggang dan salad. Analisis mikro. Yang pertama yaitu faktor visibilitas. Restoran cepat saji tersebut dibangun dengan penempatan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Dengan pemilihan lokasi yang tepat itu, diharapkan konsumen bisa menjangkau restoran tersebut dengan mudah. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa lokasi gerai yang mereka pilih dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang yang lalu lalang. Yang kedua, faktor tempat parkir. Lokasi restoran cepat saji tersebut memiliki lahan parkir yang cukup luas, nyaman, dan aman, sehingga customer yang berkunjung, baik dengan mengendarai kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4, tidak perlu lagi memikirkan tempat parkir, karena sudah disediakan lahan dan terkadang terdapat juru parkir yang dapat membantu customer dalam memarkir kendaraannya. Yang ketiga, faktor persaingan. Menilai keberadaan pesaing di sekitar lokasi, termasuk restoran cepat saji lainnya atau bisnis makanan yang menawarkan produk serupa. Jika persaingan yang kuat, KFC harus menawarkan nilai tambah yang unik atau menyesuaikan strategi pemasaran untuk memenangkan pasar. Yang keempat, faktor arus lalu lintas. Restoran cepat saji tersebut memilih lokasi di dekat jalan raya dan sangat strategis. Dengan banyaknya orang yang lalu lalang, bisa memberikan peluang besar terjadinya impulse buying atau keputusan pembelian secara spontan. Value proposition dan brand positioning KFC. Value proposition yang pertama, kualitas dan kelezatan. KFC dikenal karena cita rasa ayam goreng yang khas dan lezat. Mereka menawarkan produk yang berkualitas tinggi dengan bahan-bahan segar dan rempah-rempah yang khas, menciptakan pengalaman makanan yang menggugah selera. Yang kedua, warisan dan keaslian. KFC memiliki warisan yang kaya dan ikonik sebagai restoran ayam goreng asli. Mereka mempertahankan resep rahasia dan metode memasak yang telah terbukti selama bertahun-tahun, memberikan rasa yang konsisten dan terkenal. Yang ketiga, kenyamanan dan kecepatan. KFC menawarkan pelayanan cepat dan nyaman kepada pelanggan. Dengan gerai yang tersebar luas dan opsi pengiriman, mereka memudahkan pelanggan untuk menikmati makanan mereka di tempat atau di rumah. Yang keempat yaitu variasi menu. KFC menyediakan menu yang beragam, termasuk paket hemat, hidangan sampingan, dan variasi saus, sehingga memberikan pilihan yang memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan berbagai daerah. Brand position KFC. Brand position KFC adalah finger licking good yang menekankan pada kualitas dan kelezatan produk mereka. KFC menawarkan makanan cepat saji dengan rasa ayam yang khas, renyah di luar, dan lembut di dalam, dengan berbagai pilihan saus dan rempah yang menggugah selera. Selain itu, KFC juga menawarkan menu yang beragam, termasuk hidangan sampingan seperti kentang goreng, sup, dan es krim yang memuaskan. KFC mengutamakan kualitas bahan baku, standar kebersihan yang tinggi, serta kecepatan dan kenyamanan dalam pelayanan kepada pelanggan. Peran lokasi strategis dalam mencapai bisnis retail yang sukses. Faktor pemilihan lokasi menjadi komponen utama yang penting agar usaha yang dijalankan juga dapat bersaing secara efektif. Maka perlu adanya lokasi usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen. Ketepatan pemilihan lokasi merupakan salah satu faktor yang menentukan kesuksesan sebuah usaha. Peran pengusaha selalu memiliki pertimbangan yang matang mengenai lokasi sebelum membuka usahanya.
Lokasi bisnis yang tepat diharapkan dapat memenuhi harapan pengusaha untuk menarik konsumen dalam rangka mendapatkan keuntungan. Dan sebaliknya, apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan lokasi, akan menghambat kinerja bisnis dan secara otomatis keuntungan maksimal tidak akan dapat dirasakan oleh pengusaha tersebut. Proses rekrutmen dan training yang diberikan pada karyawan KFC. Proses rekrutmen terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk rekrutmen eksternal, yaitu rekrutmen yang berasal dari orang luar bagi yang ingin mendaftar pada kantor KFC pusat yang berada di Jakarta atau dengan mengirimkan surat lamaran kerja dan data diri melalui kantor pos. Dan untuk rekrutmen internal, yaitu berasal dari orang dalam atau pegawainya yang sudah bekerja cukup lama dan berpengalaman. Jika ada posisi yang kosong di atasnya, akan mengisi posisi yang kosong di atasnya. Tetapi hal ini ditemukan dari jejak kerjanya dan kantor pusat yang berwenang. Tahapan-tahapan rekrutmen yang dilakukan KFC. Yang pertama, screening CV. Screening merupakan proses seleksi pertama di mana pelamar mengirimkan surat lamaran pekerjaan beserta CV kepada perusahaan yang dilamar. Perusahaan menerima lamaran ini melalui pos, email rekrutmen perusahaan, job online, ataupun melalui referral karyawan sendiri. Yang kedua, proses interview. Proses ini dilakukan di akhir atau pertama tergantung prosedur yang dibuat oleh HRD. Proses interview biasanya dilakukan oleh HRD dan owner. Adapun kompetensi yang ditanyakan seperti komunikasi, leadership, problem solving, sedangkan owner atau staff manager secara spesifik pada technical kompetensi seperti kemampuan dalam attitude dan tata bahasa. Yang ketiga, psikotes. Tes ini dilakukan setelah wawancara dan tes ini dilakukan untuk mengetes kemampuan akademik calon karyawan itu sendiri. Dalam tes ini, pihak KFC memerlukan bantuan konsultan. Training yang diberikan pada karyawan KFC. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan diberikan pada mindset training dan orientasi agar pada saat bekerja, pegawai baru tersebut sudah mengerti dan tidak bingung apa yang harus dilakukan pada jabatannya. Orientasi di perusahaan KFC dengan cara pertama mengikuti masa training selama 3 bulan perkenalan tentang sejarah KFC dan mempelajari 5 buku pedoman yang harus dilewati untuk menjabat kedudukan yang lebih tinggi. Setelah melakukan training selama 3 bulan, para karyawan baru membagi kelompok untuk menyelesaikan tugas dan untuk ditempatkan di mana mereka akan bekerja. Yang kedua, KFC merilis teknologi yakni yang bernama KFC VR atau KFC Virtual Reality. Teknologi ini dikhususkan untuk para karyawan KFC yang sedang melakukan masa pelatihan. Dengan KFC VR, nantinya para karyawan akan merasakan simulasi memasak ayam goreng khas KFC sebelum terjun langsung ke dapur. KFC VR ini akan membimbing melewati 5 tahap menyiapkan ayam goreng KFC, termasuk memeriksa, membilas, memasak, memeras, hingga proses penggorengan ayam. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.